Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fajar Islam Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang baik, sebagai muslim yang baik, tentunya kita dituntut untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah jalan untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita istiqomah di jalan Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah luruskan niat kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada apa yang kita niatkan. Kita niatkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kita bukan ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan gelar, tetapi demi adalah keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah adalah memahami makna kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimat takwa, kalimat tauhid yang mempersatukan jiwa kaum muslimin di penjuru dunia. Sebagai suatu kalimat mempersatukan kita bahwa muslim itu adalah bersaudara dimanapun berada. Tidak peduli apakah dia warna kulitnya hitam atau putih. Jelas kita diikat oleh kalimat tauhid la ilaha illallah adalah saudara kita. Kalimat tauhid ini adalah suatu simbol, suatu deklarasi bahwa tidak ada ilah yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi syahadat adalah kita harus taat apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi syahadat kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk kepada kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an adalah bersifat universal. Bukan hanya mengatur urusan dunia, tetapi semua aspek kehidupan diatur di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran mengingatkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara universal, secara sempurna. Bukan hanya lisan kita, tetapi semua aspek kehidupan itu diatur dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran bisa membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil, mana perintah dan mana larangan, mana yang harus dijalankan dan yang mana harus ditinggalkan. Itulah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pemirsa Islam Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sempat sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.